warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Dari kelas 4, tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelum ke materi, saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Iftithah Syahadah, NIM T20194089 dari kelas D3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Media pembelajaran interaktif bahasa Indonesia kelas 4 tema 7 tentang menggali dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Kita mulai. Yang pertama adalah KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuannya yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebut informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, materi. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah mengenal teks non-fiksi, yang kedua adalah mengenal pengetahuan baru, yang ketiga adalah langkah-langkah menggali pengetahuan baru. Next. Teks non-fiksi merupakan karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita yang bersifat informatif. Ciri-cirinya yang pertama memiliki ide yang tertulis secara jelas dan logis serta sistematis, yang kedua mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, yang ketiga bertujuan jelas. Next. Cara menulis teks non-fiksi yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah merumuskan tujuan, yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data, yang keempat adalah menyusun kerangka karangan, yang kelima adalah menyusun paragraf. Next. Pembagian non-fiksi. Pembagian non-fiksi ada 2. Yang pertama adalah non-fiksi murni, merupakan buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua adalah non-fiksi kreatif, berawal dari data otentik yang kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi seperti puisi dan novel. Next. Langkah-langkah dalam menjawab teks non-fiksi. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, dan untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti 5W plus 1H. Next. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa berwujud jawaban tersurat atau tersirat. Jawaban tersurat adalah jawaban tertulis jelas dan ada pada kalimat-kalimat di dalam teks. Jawaban tersirat adalah jawaban harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi di dalam teks. Next. Menjelaskan informasi dari teks bacaan. Langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari teks bacaan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat adalah pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima adalah semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Kita klik tugas. Nah, di sini ada contoh dari cerita dari
suku bangsa. Di sini banyak sekali penjelasannya. Kita next. Tugasnya adalah menemukan kata sulit, lalu diartikan dengan bahasa yang baku. Dan untuk tugas yang kedua adalah menulis pokok paragraf yang terdapat pada suku bangsa di Indonesia. Kita next. Ini adalah link media online yang ada pada pembelajaran non-fiksi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita atau kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Oleh karena itu, ketika sedang merangkai kerangka isi cerita non-fiksi, sangat dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi, data-data yang akurat dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang akan ditulis. Hal ini perlu diperhatikan karena cerita ini biasanya digunakan sebagai sumber atau bahan rujukan informasi para pembacanya. Bahasa yang digunakan dalam ceritanya juga harus logis dan dapat diterima nalar pembaca. Bahasa yang dipakai formal, bukan informal. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.